Benteng Akidah, belum lama ini menuduh Gus Fuad Pleret sebagai kiai sesat dan menyesatkan. Tuduhan tersebut didasari pada kedangkalan pemahaman fahim tentang Islam sehingga mudah menuduh seseorang yang tidak sejalan dengan isi otaknya dengan tuduhan sesat, murtad, kafir, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Fahim juga menuduh Gus Fuad Pleret sebagai kiai liberal, bahkan diframing seolah-olah Gus Fuad Pleret Syiah. Lain waktu mudah-mudahan admin bisa menjawab tuduhan sadis tersebut. Pada kesempatan kali ini, admin ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk meningkatkan imunitas pemahaman tentang cara memahami hadis yang baik dan benar, agar tidak mudah tersengat virus kebodohan yang ditebarkan Fahim di kanal YouTube-nya. Pada tanggal 28 Mei 2019, Gus Fuad Pleret memberikan penjelasan yang menarik terkait bagaimana kita memahami hadis yang benar, sehingga kita tidak mudah menyatakan itu hadis palsu, hingga menuduh seseorang sesat dan menyesatkan. Berikut penjelasan langsung Gus Fuad Pleret. Admin menyarankan tonton videonya hingga selesai agar kita lebih memahami apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Mau ingat ini. Kadang-kadang itu begini, kalau kita lihat ada ustadz apa, bicarakan apa, tentang ilmu apa, tentang hadis apa. Oh ini hadisnya tidak sahih, tidak ada di dalam kitab sahih. Kutubus Sittah. Meskipun tidak begitu, oh ini bahkan di kitab, di hadis-hadis yang di bawah sahih saja tidak pernah ada. Ya tidak berarti bahwa hadis itu palsu. Nah, bisa jadi itu hadis yang sahih. Jadi kan gini, ini penting ditekankan ini. Islam itu diwariskan dengan kebiasaan atau tradisi yang sudah dilakukan dan secara tekstual yang tertulis. Makanya Rasulullah bersabda, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah itu kan kebiasaan, tradisi yang dijalankan Rasulullah dan para sahabat itu. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan keluargaku. Maksudnya keluargaku, apa yang dilakukan keluargaku. Itulah. Nah, itu dua perkara itu. Yang tertulis itu kan Al-Quran. Bahkan dulu Rasulullah itu tidak menyuruh menjadikan satu mushaf Al-Quran itu. Itu hanya ditulis, tapi tidak disatukan. Nah, misalnya surat Yasin, tapi tidak disatukan, tidak dikumpulkan jadi satu. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, atas usul Sayyidina Umar dikumpulkan, dijadikan satu, nah, dalam satu mushaf, satu buku. Dan itu, waktu itu Sayyidina Abu Bakar keberatan, tapi karena Rasulullah tidak melakukan itu dan tidak menyuruh. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, nah ini untuk kebaikan. Nah itu. Nah apa yang dilakukan 4 sahabat Rasul itu kan oleh Rasulullah dijamin pasti benar. Seolah-olah itu misalnya mengumpulkan Al-Quran seolah-olah bertentangan dan perintah Nabi. Ya tidak, Nabi sendiri sudah bilang apa yang dilakukan 4 sahabat itu pasti benar. Apa yang dilakukan 4 sahabat itu cerminan dari apa yang diinginkan Rasulullah kan itu. Apa yang dilakukan oleh 4 sahabat Rasulullah adalah cerminan dari keinginan Rasulullah kan itu. Karena Rasulullah itu mengikuti sunatullah, dibatasi oleh waktu masa hidup beliau. Ada hal-hal yang memang oleh Rasulullah itu belum dianjurkan supaya nanti, karena ada 4 sahabat itu yang melanjutkan kan itu. Kemudian hadis itu waktu itu kan tidak boleh ditulis, gitu. Nah, nonton film Umar itu Sayyidina Umar jadi khalifah itu bercanda sama Abu Hurairah, jangan ditulis loh hadisnya ya. Polisi ini, ya itu kan urusan saya ya, kamu tulis tapi jangan disebar-sebarkan kan itu. Abu Hurairah juga menjawabnya sambil humor itu. Ya kalau engkau masih menjadi khalifah ya saya tidak akan sebarkan, tapi nanti kalau khalifahnya sudah ganti ya saya nggak jamin. Nah, ini dah.
Dan mulailah pengumpulan hadis macam-macam sampai akhirnya muncul beberapa 2 abad kemudian mulailah muncul misalnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan seterusnya itu. Sampai ada kesepakatan secara akademik itu ada 6 kitab hadis yang dianggap sahih kan itu tah. Bukhari, Muslim, Nasai dan seterusnya itu. Ya. Nah, hadis itu kan menuliskan secara tekstual sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi kan ya tidak semua sunnah itu berhasil dituliskan toh. Kan itu toh. Maka kita kembali ke Rasulullah, wasiat Rasulullah dan keluarga Quran dan keluarga. Ya lihat aja dzurriatnya Rasulullah apa yang mereka lakukan. Dan itu toh, tentu dzurriat juga ada macam-macam toh. Tentu dzurriat yang terus-menerus menjaga tradisi ibadah yang dilakukan oleh leluhurnya kan itu. Ya. Nah, kan tidak semua dituliskan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk teks. Itu toh. Nah, oleh karena itu misalnya hadis ini tidak sahih, ya tidak sahih secara akademis. Kan itu toh. Karena hal-hal yang sifatnya akademis itu tidak pernah bisa merekam semua perintah Allah dan Rasulnya. Banyak hal yang tidak bisa direkam, banyak hal yang tidak bisa dituliskan atau tidak sempat dituliskan. Itu dah. Satu. Yang kedua, apalagi Rasulullah bersabda, kalau kalian mimpi ketemu aku, maka itu sungguh aku, kan itu. Nah, makanya para wali mimpi ditemui Rasulullah atau bahkan di alam jaga mereka bertemu ruhnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan ini dan itu. Nah, itu kan juga hadis. Dan itu. Misalnya hadis tentang minum kopi. Nah, itu kan baru 2 abad yang lalu itu. Ada Habib siapa itu dari Yaman ditemui Rasulullah. Rasulullah menjelaskan minum kopi karena kalau minum kopi, kalau aroma kopi kan wangi maksudnya, masih di mulut maka malaikat memohonkan ampun kepada. Ini kan apa kuwi jenenge menjadi penjelasan dari pelajaran-pelajaran Rasulullah zaman dulu mengenai kebersihan, mengenai siwak kan itu ta, mengenai keharuman, menjaga keharuman mulut itu. Nah, hadis tentang minum kopi dicari misalnya di kitab Kutubus Sittah ya enggak ada. Tapi apakah itu tidak sahih? Ya pasti sahih. Kalau kok tahu pasti sahih karena itu diriwayatkan oleh ulama, oleh wali, oleh seorang ulama yang sekaligus habib, sekaligus wali. Dan kewalian, keulamaannya, kehabibannya itu disepakati oleh mayoritas ulama yang lain. Dan itu nah misalnya asal-asalan misalnya Sutonoyo tahu-tahu aku tadi malam mimpi ketemu Rasulullah mengatakan kepadaku begini dan begitu. Kita nggak percaya nggak apa-apa kan itu tuh. Bahkan itu dusta juga bisa atau bohong ya bisa. Bahkan apa yang disampaikan Rasulullah dalam mimpi atau dalam alam jaga para wali itu kita juga tidak wajib percaya kan itu. Yang wajib percaya kan yang ditemui Rasulullah itu. Gitu? Tapi ya kita rugi kalau nggak mau percaya. Nah itu masalahnya itu. Itu petunjuk Rasulullah kok nggak mau. Dan itu yang disampaikan Rasulullah kepada wali itu kan sesuai dengan konteks zamannya toh. Kalau kita nggak mau ikut itu ya rugi wong kita ngalami zaman itu. Nah itu harus dipahami seperti itu. Karena ya sekarang kan apa kuwi jenenge di era internet itu kan kebanyakan dai-dai yang tampil kebanyakan itu dai yang akademis gitu. Ya itu tidak keliru. Tapi kalau dianggap bahwa kebenaran satu-satunya itu adalah yang apa kuwi secara akademis itu terbukti, itu keliru. Kan itu toh. Keliru. Makanya Imam Al-Ghazali itu di kitab Ihya kan juga ada itu warawaina qalali Rasulullah. Aku riwayatkan bahwa telah bersabda Rasulullah kepadaku.
Padahal Imam Al-Ghazali itu hidup tahun 900-an sampai tahun 1000 toh, 200 tahun setelah Rasulullah toh. Ya, toh. Ya karena Imam Al-Ghazali bertemu entah dalam mimpi, entah secara terjaga, dan Rasulullah menyampaikan ini dan itu kepada Imam Al-Ghazali. Nah, itu. Nggak percaya juga nggak apa-apa kan itu, tapi rugi. Nah, mana yang kita percaya? Ya orang-orang yang menyampaikan itu yang reputasinya, track recordnya jelas. Siapa yang tidak percaya dengan Imam Al-Ghazali? Kezuhudannya, keulamaannya, ya, keikhlasannya, nah gitu loh. Nggak percaya juga nggak apa-apa, nggak wajib. Cuma kalau terus mengecam orang yang percaya itu keliru kan itu. Jadi kita itu nggak setuju juga nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi nggak usah suka mengecam orang yang percaya, orang yang suka. Fala tuzaku angfusakum ya mau. Janganlah kamu merasa dirimu paling bersih, paling baik. Itu mau ayatnya. Fala tuzaku. Ya, hafal Quran. Nah, mulai dianu mau di jerok kayak gitu. Gitu. Nah ini penting untuk disampaikan, terutama anak-anak kita yang sekolah. Yang sekolah kan dibiasakan berpikir secara akademik, metode berpikir Aristotelian. Pokoknya kalau nggak akademik nggak ini nggak. Lalu yang soheh saja itu secara akademik, misalnya satu hadis entah di Imam Bukhari, entah di bukunya Imam Muslim, juga belum tentu itu benar-benar sabda Rasulullah, karena yang akademik itu juga bisa luput toh, bisa keliru toh, karena jaminan yang satu-satunya benar itu hanya Allah kan gitu toh. Tapi juga kita salah kalau berarti kitab Sahih Bukhari tidak usah dipercaya. Ya tidak, wong itu secara zahir, secara akademik sudah diteliti, ya kita harus percaya kan itu. Maksudnya itu saya bilang belum tentu benar-benar disabdakan apa itu, maksudnya itu ada kemungkinan juga toh. Itu loh, kalau kita semata-mata berpegang, yang kita pegang itu hanya metode akademis, juga belum tentu benar juga. Itu loh. Karena ada satu kisah itu, ada ulama mengecam Imam Al-Ghazali kan. Wah, Imam Al-Ghazali sesat itu, ngomong bahwa Rasulullah bersabda kepadanya, masuk akal, Rasulullah sudah wafat sekian abad, dia ngomong gitu, apa itu. Terus tahu-tahu orang itu datang dengan takut-takut menghadap Imam Al-Ghazali. Soalnya Imam Al-Ghazali langsung ditegur, kamu datang mau minta maaf toh? Kok tahu? Ya tahu, kamu minta maaf begini kan yang menyuruh Rasulullah toh. Kok tahu? Lah ya Rasulullah udah bilang kepadaku. Itu yang ngecam kamu itu si fulan tuh sudah tak suruh minta maaf padamu. Tobiat gitu. Nah itu ya. Tapi tentu saja kita itu kalau untuk hal-hal seperti ini, maka saya bilang bahwa pengalaman spiritual itu harus bisa dibuktikan, dikonfirmasikan secara faktual. Kan gitu ta, orang ngimpi ketemu Nabi, habis ngimpi ketemu Nabi itu apa hasilnya? Dia dulu nggak hafal juz ngamal jadi hafal, kan jelas. Tiba-tiba jadi hafal kan itu misalnya. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba tahu apa-apa, dan pengetahuannya yang apa-apa itu cocok dengan pengetahuan yang disepakati umum misalnya. Itu loh. Ngimpi ketemu Nabi baru malah mendak kemplu, wis cetha bohong itu. Mimpi ketemu Nabi itu tambah cerdas, tambah pintar, tambah bijak, tambah penuh kasih sayang kan itu. Nah itu ya. Jadi ada tradisi misalnya kita majelis maulid, itu kan tradisi Alawi, tradisi dzurriyyatnya Nabi. Iya dah, dari mulai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sampai hari ini di Yaman masih dilakukan terus menerus.
Itu dah. Hadisnya mana itu? Ya hadisnya itu loh, dzurriyyatnya Nabi melakukan itu loh. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah menghendaki seperti itu. Dan itu dah. Nggak percaya aku secara akademik, nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi nggak usah ngecam kamu, nggak usah merasa paling benar kamu. Tapi saya kasih tahu, kamu nggak percaya itu rugi. Dan itu dah. Nah, jadi seolah-olah itu semua harus terkonfirmasi secara akademik. Enggak bisa. Islam itu diwariskan dengan dua cara, ya, dengan teks itu Al-Quran atau tekstual, tulisan, dalam bentuk tulisan. Makanya Sayyidatina Aisyah itu bersabda, kalau kamu mau lihat Quran berjalan-jalan dalam wujud manusia, itu lihat Rasulullah. Kan itu ada teks, ada tradisi, ada kebiasaan, ada sunnah. Sunnah itu kebiasaan, tradisi yang dilakukan Rasulullah. Makanya Guru Sekumpul itu bilang, ini kita ulang, tidak ada fitnah itu, nggak ada. Yang dilakukan para wali itu bukan fitnah semua, nggak ada satupun yang fitnah. Karena wali itu semua melakukan ibadah atas petunjuk Rasulullah. Kan itu. Kalau atas petunjuk Rasulullah, ya para wali kan sering mimpi ketemu Rasulullah, diberitahu, diajar oleh Rasulullah malah. Kan itu. Nggak percaya ya kan kamu nggak percaya, wong kamu nggak pernah mengalami. Karena sama aja dengan anak kecil dikasih tahu, ya, bahwa apa ya, sing anak dewasa seneng ya apa ya, menjadi pengantin itu menyenangkan. Cah TK jadi pengantin itu enak loh, Dek. Nah, cah TK itu nggak ngerti, jadi taunya jadi pengantin itu disuruh duduk berlama-lama berkeringat, nggak percaya jadi pengantin enak, keju tahu kan, ya karena dia belum sampai pikiran dan perasaannya, belum bisa memahami. Coba yang dikasih tahu Pak Sakur, jadi manten tuh enak loh Pak Sakur, percaya deh, aku yakin, Ainul yakin. Kapan diberi kesempatan lagi ya? Coba yang dikandani Alif, percaya Alif? Setengah percaya, setengah orang. Ya gitu loh. Wala tasabanna alladziina qutilu fisabilillah amwat. Jangan kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Al-ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu senantiasa hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi anugerah rezeki. Rezeki itu tafsirnya macam-macam. Salah satunya adalah bisa berkomunikasi dengan orang yang masih di dunia ini lewat mimpi atau bahkan lewat alam jaga, kan itu orang yang mati syahid, apalagi Rasulullah. Fala tasabanna alladziina qutilu fisabilillah amwat, terbunuh di jalan Allah. Jangan kamu mengira mereka mati. Jadi Rasulullah nggak pernah meninggal, gitu loh. Jasadnya berpindah, tapi ruhnya, hakikatnya tidak pernah meninggal. Orang syahid aja nggak pernah menikmati, ya kata Allah. Allah yang bilang, kalau nggak percaya WA sendiri sana. Allah sendiri bilang orang yang syahid saja nggak pernah mati, apalagi Rasulullah, rajanya para syahid, pemimpinnya orang syahid, kan itu puncaknya kesyahidan. Nah, bisa komunikasi, makanya ketemu misalnya Pak Irul ketemu mimpi ketemu Mbah Kiai Dalhar, ya bisa benar itu. Mbah Kiai Dalhar bilang, Rul, kamu pokoknya setiap hari sekarang sholat duha 4 rakaat. Nah, itu Irul itu tidak wajib melaksanakan juga, tapi rugi kalau tidak melaksanakan. Terus Irul cerita, aku mimpi ketemu Mbah Dalhar begini, sama Ari Mudori, profesor atau sebagai profesor, itu secara akademik nggak bisa dipertanggungjawabkan tuh. Jadi saya nggak percaya. Ya nggak apa-apa juga, nggak dosa. Kan itu tuh. Terus cerita sama Sakiman, Man, oh gini, aku pecinta Mbah Dalhar, aku percaya seandainya kamu bohong pun juga nggak apa-apa, wong ini baik. Kan itu tuh. Aku percaya, nggak rugi. Aku kan bukan profesor, aku nggak perlu dalil-dalil akademik, boleh juga. Tapi kalau misalnya Irul itu mimpi ketemu wali misalnya, wali itu bilang yang jelek-jelek, nyuruh yang
enggak yang bertentangan dengan aturan agama, nah itu pasti dari setan itu. Pasti kalau nyuruh baik-baik mungkin dari setan jin, mungkin ruhnya benar kan. Maka nanti ada pembahasan mengenai tanda-tanda mimpi itu hak, mimpi itu benar atau mimpi itu tidak benar. Misalnya mimpi Mas Irul ketemu seorang wali misalnya, Sunan Kalijogo. Rul, setiap pagi kalau kamu pengen menjadi kekasih Allah, datanglah ke sungai, kemudian jongkok. Wow. Misalnya gitu. Setelah itu sungai itu kan mengalir. Kalau ada kotoran manusia lewat, ambil langsung ditelan. Nah, ini cetok setan kuwi. Nek Irul percaya ya wis kebangetan kan gitu toh. Nah, makanya kalau untuk orang umum hal-hal seperti itu dicocokkan dengan ilmu syariat. Itu loh, ilmu aturan agama itu melanggar ndak. Kalau melanggar itu pasti dari setan. Itu loh. Kalau tidak melanggar mungkin dari ruhnya orang itu beneran, mungkin juga dari jin saja. Dan boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Kan itu toh? Orang lain yang dikasih tahu juga boleh melaksanakan, tidak percaya juga boleh. Irul misalnya tidak percaya, misalnya habis ketemu seorang wali, nggak percaya ini cuma bunga tidur ini, ya enggak apa-apa juga. Kan itu toh. Jadi supaya kita beragama itu menjadi luas, supaya beragama itu jangan mudah menyalahkan orang. Lah wong orang lain salah juga kita tidak wajib menyalahkan. Misalnya Irul itu salah, saya itu tidak wajib menyalahkan Irul, apalagi mengumumkan kesalahan Irul di media sosial, enggak perlu, apalagi membahas tata cara tarweh saudara Irul itu sesat, yaitu enggak usah juga, enggak apa-apa, enggak dosa kok. Itu kalau misalnya Irul benar-benar salah sesat. Apalagi kadang-kadang cuma prasangka itu. Kita tidak tahu apa yang dimaksud Irul, dasar-dasarnya Irul melakukan ini dan itu kita tidak tahu. Kita menuduh sesat. Padahal Irul tidak sesat di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka kita sendiri yang disesatkan oleh Allah, karena tuduhan itu kan kembali kepada yang menuduh. Itu loh. Nggak usah meneliti-neliti orang, wala tajassasu. Jangan kamu suka neliti-neliti kesalahan orang. Oh ini gini, oh ini. Oh suudzon terus. Suudzon itu menyebabkan suul khatimah. Kalau kita terbiasa prasangka buruk pada orang, lama-lama kita prasangka buruk pada Tuhan. Matinya suul khatimah nanti. Husnudzon itu menjadi sebab husnul khatimah. Kita biasa berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah, kepada semua makhluk Allah. Pada makhluk Allah aja kita bisa berprasangka baik, apalagi kepada Allah. Kan itu. Kalau prasangka baik kepada Allah itu penuh, ya husnul khatimah. Betul. Allah kan pasti mengampuni dosaku, meskipun aku banyak dosa, tapi Allah Maha Pengampun dan seterusnya. Tapi kalau suka prasangka buruk, ya nanti ya, dosaku banyak, pasti Allah tidak mengampuni. Ya prasangkanya buruk begitu ya Allah juga tidak sudi mengampuni, kan itu misalnya. Ini prasangka baik. Tuh, nggak usah komen-komen. Makanya kita itu kalau bikin status itu ya yang ikhlas, yang jujur, orang leman dan mengandung hikmah. Ya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang pandai itu kalau ngomong, kalau sekarang ya kalau nulis, kalau bikin status, kalau ngupload foto macam-macam, itu mengandung hikmah. Dan itu kalau orang yang jahil, orang yang bodoh, itu mengandung sumpah serapah, caci maki, menimbulkan kontroversi yang enggak. Dan itu alah, postingannya Pak Kiyo ada yang mencaci maki. Nah, sekarang itu wis kebacet wongnya udah tukang caci maki, tapi kalau secara objektif ya enggak ada. Itu yang rok solawat. Saking kemplune kan ana ta. Malah apik kuwi men do caci maki tekan mati kayak rampung kan ana. Maksudnya itu kita itu ikhlas ora aleman. Alhamdulillah malam ini saya bisa tahajud. Waduh. Ya wis tahajudmu batal, diupai Gusti Allah dosa, dipamer-pamernya. Alhamdulillah ini dapat 5 juz malam ini. Terus yang komentari, alhamdulillah doakan saya ya.
Ya sama-sama kita saling doakan, ini berkat jamaah kita bisa. Lah ngomong ngono tetep wae deh pengen pamer asluhu, mana? Kan ketok tak kerasa ta. Nah iya kerasa ki nek ndek perasaan sih ya. Nek ndek perasaan ya ora kerasa. Kadang-kadang ono nulis puisi ngaleman iki, pamer iki. Gitu. Kadang-kadang orang itu seolah-olah tulisannya itu tentang rasa rendah hati, tawadhu, tapi sebenarnya dia itu sedang sombong, terasa kok. Nah, awake dhewe terutama anak-anak muda itu, rasa komentar sing aneh-aneh, komentar apik sip jempol. Nah, ana wong status aneh-aneh iki ora usah didelok, ora diwaca. Toh husnudzon mungkin apik. Aku saja yang nggak tahu, saking apike nggak ada orang yang tahu, bahkan Allah pun mungkin tidak tahu. Ini untuk teman-teman yang ikuti secara online. Wes sing lucu-lucu wae nek ora usah, enggak usah nyindir ke sana kemari, enggak usah nyinyir, enggak rampung-rampung. Nyinyir ke sana, nyinyir ke sini, menggunakan agama lagi. Ya semua kubu 01, 02 semua menggunakan agama. Menggunakan dalih agama untuk hawa nafsunya. Kan itu. Semuanya sing enggak pakai anu ya nek enggak status ya sing apik-apik wae kan itu. Nek sing nyindir-nyindir pasti jelas mengatasnamakan agama, membela organisasi keagamaannya. Enggak begitu caranya. Itu hawa nafsu itu. Kita enggak usah ikut-ikutan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang itu mungkin masih sedikit ya yang Islam itu kaku tuh, dan mau menang sendiri, merasa paling benar sendiri. Itu sekarang masih sedikit. Di media sosial kan terasa agak banyak karena mereka aktif gitu. Tapi lama-lama bisa banyak itu nanti kalau kita tidak apa jenenge, kita tidak antisipasi, kita tidak beri jawaban. Islam kaku, apa kaku tuh melaku betul. Dan sekarang itu kalau diberi peringatan dikit-dikit itu marah itu loh. Marah langsung. Mau beragama kok mudah marah. Gitu. Marah. Itu kata Guru Sugeng, jangan suka marah. Jadilah ramah tapi jangan suka marah. Marah itu adalah amalan yang paling sulit. Memang di dalam Islam itu ada salah satu kewajiban itu marah melihat situasi tertentu, tapi itu sulit mengamalkannya. Ini loh. Itu kalau kelasnya tidak ulama ya tidak bisa lah. Ulama aja banyak yang keliru. Toh. Kalau ada ulama marah ya husnudzon. Mungkin ilmunya udah sampai. Nah aku ilmunya belum sampai, jadi aku nggak usah ikut-ikutan marah. Karena toh, sama dengan naik sepeda lepas stang. Toh. Itu adalah orang yang pintar naik sepeda. Kalau belum pintar naik sepeda nggak usah coba-coba lepas stang, nanti kamu terjatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu